Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan batas akhir bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia untuk menghentikan praktik pengelolaan sampah secara open dumping paling lambat Agustus 2026. Kebijakan ini adalah bagian dari mewujudkan gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Seperti apa perwujudan dari gerakan Indonesia Asri? Sudah bergabung bersama kami Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Ara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pak Menteri, kita akan membahas mengenai gerakan Indonesia Asri sendiri. Ini kan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya pada awal 2026, bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan bersih serta juga tertata. Nah, fokusnya adalah gotong royong, manajemen sampah, serta penataan ruang publik untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, hingga saat ini seperti apa sih perwujudan dari gerakan Indonesia Asri itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Rara bahwa Pak Presiden sebagaimana kita ketahui bersama telah melonsing dan menyampaikan langsung gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah pada Rakornas antara pusat dan daerah di bulan Februari tahun 2026. Gerakan ini dimaknai bahwa Bapak Presiden kita semua ingin diminta untuk menyelesaikan masalah dasar kita dengan sangat segera. Sejak awal menjabat Presiden pada tahun 2025, keprihatinan Bapak Presiden terhadap carut-marut sampah ini sudah cukup sangat besar. Bapak Presiden melalui Bapak Menteri menginisiasi kami dengan Pak Mendagri untuk menyusun langkah-langkah awal dalam gerakan Indonesia Asri ini. Dan kemudian secara resmi Bapak Presiden melonsing ini pada bulan Februari 2026. Kegiatan ini dimaksudkan oleh Bapak paling tidak segera diinisiasi oleh seluruh jajaran kita, pemerintah, provinsi, kabupaten kota, semua kementerian, semua lembaga dan tentara TNI dan Polri untuk paling tidak melakukan gerakan kurve. Kurve ini dimaknai untuk mendorong, menstimulasi gerakan bersih lingkungan oleh masyarakat kita. Namun demikian dalam implementasinya memang harus agak panjang menjabarkannya. Jadi pelaksanaan gerakan nasional Asri ini sebenarnya mendukung apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Di dalam RPJMN Bapak Presiden menghendaki permasalahan dasar ini selesai 100% di tahun 2029. Jadi kemudian secara teknokratif sudah dimandatkan demikian, secara konstitusional juga sudah dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 yang memberikan hak dan jaminan masyarakat mendapat lingkungan yang baik dan benar. Secara yuridis sudah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi semua landasan untuk kita melakukan penanganan sampah selesai itu sebenarnya sudah ada. Di Undang-Undang 18 tahun 2008 ini telah menggariskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan norma. Ada yang bertanggung jawab, selanjutnya kegiatan yang berlawanan dengan asas lingkungan agar segera diakhiri. Bahkan praktek open dumping yang hari ini kita lihat hampir di seluruh kabupaten kota sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 2008, terakhir paling boleh sampai 2013. Nah, menyikapi ini dan arahan Bapak Presiden sejak awal Januari 2025 kita telah memberikan sanksi administratif kepada seluruh kabupaten kota untuk mengakhiri open dumping. Dalam perjalanannya maka kita mengidentifikasi dengan detail ada 497 ya, 497 TPA pada 472 kabupaten kota waktu itu, yang 99% masih melakukan praktik open dumping. Melalui sanksi tersebut, maka kegiatan ini kita berhasil menekan sampai di angka 30%. Jadi hampir 30% lebih TPA open dumping ini diakhiri oleh teman-teman di kabupaten kota. Hari ini menyisakan sekitar 70-72% TPA di seluruh nasional kita yang open dumping. Sehingga selaras dengan Indonesia Asri, maka pemerintah menetapkan bahwa kita semua wajib segera mengakhiri praktik open dumping dalam selambat-lambatnya tahun 2026.
Kenapa demikian? Karena di RPJMN tadi disampaikan bahwa sampah harus selesai di tahun 2029 dan pada tahun 2026 target kelola sampah kita di angka 63,41%. Padahal sampai hari ini realisasi kelola sampah kita baru 26%. Untuk mencapai angka 63,41% tersebut, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus segera akhiri praktek open dumping. Kalau kita berhasil mengakhiri praktek open dumping pada seluruh kabupaten kota, maka kelola sampah kita bisa naik sampai di angka 57,3%. Sehingga masih ada gap antara 63,41 dengan target kita yang real akan tercapai di angka 57,3%. Jadi langkah-langkah ini memang harus kita lakukan, sehingga kami telah menyampaikan sejak lama, sejak awal tahun, bahwa pemerintah tidak akan segan-segan untuk melakukan semua instrumen dalam rangka mendorong kelola sampah selesai di tahun 2029 dengan tahapannya diantaranya di tahun 2026 kita akan mengakhiri praktik open dumping di seluruh TPA di Indonesia. Oke, tadi Pak Menteri sudah mengatakan TPA yang sudah menghentikan praktek open dumping, ada kemudian yang sedang bertransformasi. Ini tantangannya seperti apa sih Pak Menteri, dan kemudian apakah akan ada kebijakan yang keluar dalam waktu dekat untuk solusi mengakhiri penimbunan sampah organik di TPA, Pak Menteri? Sebenarnya praktek open dumping ini praktek standar yang digariskan oleh Kementerian PU pada saat TPA itu dibangun. Jadi hampir seluruh TPA kita dibangun oleh Kementerian PU dengan konsep sanitary landfill atau control landfill. Namun demikian dalam pelaksanaannya, karena jeda waktu yang cukup hampir 10 tahun lebih tidak pernah kita awasin, sehingga akhirnya hanya dalam angkut, taruh, dan buang. Nah ini yang kemudian masalahnya cukup besar, kondisi kerusakan lingkungannya cukup besar. Kemudian apa sih permasalahan utama dari penanganan TPA ini? Ya karena memang tidak ada kontrol kita, sehingga kemudian semuanya melakukan apa yang paling murah. Jadi paling murah kan ambil, angkut, buang di sana. Padahal dalam norma yang diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu benar-benar tidak boleh. Jadi sampah ini hanya boleh ditaruh di TPA dengan konsep sudah sangat aman untuk lingkungan, tidak ditimbun. Karena kalau ditimbun tadi ada air lindi dan seterusnya. Kemudian kendala utama tentu kepada tata kelola. Jadi tata kelola pengelolaan sampah ini masih belum kemudian dilaksanakan sesuai dengan normanya. Kalau kita bicara teknologi dan metodologi udah cukup sangat lengkap. Sekarang masalahnya tata kelola. Tata kelola di level lapangan inilah yang kemudian tidak diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, kesadaran masyarakat belum muncul. Jadi kesadaran masyarakat, mohon maaf, tidak semuanya kemudian berinisiatif untuk melakukan pilah sampah. Jadi pilah sampah ini mandat individual dan mandat kolektif yang diatur dengan detail dan dimintakan dengan keras di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Setiap orang, artinya orang per orang dan badan usaha, wajib melakukan pilah sampah. Pilah sampah inilah yang kunci utama. Ini belum dilakukan, sehingga merupakan salah satu kendala. Kemudian penanganan sampah ini belum dikonsepkan sebagai permasalahan dasar. Jadi hanya permasalahan wajib tetapi tidak dasar. Ini yang kemudian kadang-kadang kabupaten kota lalai untuk mengikuti anggaran dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Yang berikutnya dari manajemen kelolanya. Hampir seluruh TPA, mungkin 80-90% masih dikelola oleh regulator. Padahal regulator kalau ngelola ya sepanjang jam kerjanya saja, tidak oleh dunia usaha. Jadi memang TPA wajib dikelola oleh badan unit usaha yang terpisah dari regulator. Regulator nanti akan bertugas mengawasi. Kemudian penegakan hukum, kemudian pelaksanaan edukasi, ya itulah rangkaian-rangkaian kendala yang hari ini harus segera kita tuntaskan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oke, Pak Menteri, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai transformasi pengelolaan sampah di daerah yang sudah berjalan cukup baik, yaitu di Provinsi Bali. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut terlebih dahulu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.